Hai, perkenalkan nama saya Andrea Krista Aditiani dari kelas A dengan NPM 2209017842. Pada ujian akhir semester mata kuliah agama kali ini, saya memilih tema mengenai seksualitas. Dengan adanya tema tersebut, saya ingin mengangkat sebuah isu atau judul mengenai diskriminasi LGBT. Maka dari itu, kita mulai penjelasannya. Agama dan gender merupakan topik perbincangan yang cukup sering diperbincangkan dalam ilmu sosial. Permasalahan yang seringkali dikaji dalam topik tersebut adalah diskriminasi terhadap kesenjangan gender dalam suatu komunitas agama atau masyarakat. Akibat adanya kesenjangan itu, maka dapat kita ketahui bersama bahwa saat ini terdapat dampak yang sangat besar bagi kaum minoritas ini karena hal tersebut akan memberikan dampak bagi timbulnya kasus tindak kekerasan dan kesenjangan dalam aspek kehidupan. Dan tentunya hal itulah yang menjadi alasan atau melatar belakangi topik gender menjadi topik yang cukup panjang diperdebatkan pada lingkup masyarakat, terlebih lagi dalam pandangan agama. Dengan terjadinya ketidaksetaraan gender dalam lingkungan masyarakat, akhirnya menimbulkan adanya perbedaan pada status sosial di tengah masyarakat terkait posisi dan peranan kaum minoritas itu di mata agama, yang kemudian akan menimbulkan diskriminasi pada mereka. Isu gender adalah isu yang penting untuk diperhatikan karena realitas yang terdapat di dalamnya adalah terkait dengan perbedaan gender yang mengakibatkan adanya perbedaan status, peran, dan tanggung jawab antara kaum laki-laki dan perempuan sebagaimana mestinya. Perbedaan status tersebut akhirnya menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, bahkan sampai pada tindak penindasan. Ketidakadilan yang terjadi dalam isu gender sampai saat ini merupakan isu yang belum terpecahkan, meskipun beberapa gerakan kampanye atau lain sebagainya telah diupayakan untuk menyuarakan hal tersebut. Budaya baru yang berusaha kelompok minoritas bangun pada kelompok masyarakat ini nyatanya adalah hal yang tidak mudah. Akibatnya adanya pertentangan dengan agama di masyarakat yang merupakan pedoman hidup mereka dan memang telah ada sejak lama dengan sifatnya yang mengikat. Masuk kembali dalam konteks keindonesiaan, negara kita memang bukanlah negara agama. Namun, dalam pandangan agama akan selalu menjadi pijakan pada saat melangkah. Sesuai dengan bunyi sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, rujukan terkait keagamaan haruslah menjadi pegangan dari segala keputusan pemerintahan untuk menolak dan tidak mengakui pernikahan sejenis di negara ini. Maka adanya hal tersebut membuat tak heran lagi jika terdapat diskriminasi pada kelompok tersebut. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, bisex, dan transgender. Dilansir dari Kemenpa, pengertian dari masing-masing adalah lesbian itu perempuan yang orientasi seksualnya ke perempuan juga. Gay kebalikan dari lesbian, laki-laki orientasi seksualnya ke laki-laki. Bisex bisa ke laki-laki dan ke perempuan, dan transgender orang yang merubah bagian tubuhnya menjadi lawan jenisnya. Sentimen berkaitan dengan anti-LGBT di Indonesia beberapa waktu tahun belakangan ini juga tidak luput dari hadirnya berbagai pandangan yang keliru atas kelompok LGBT tersebut. Pada konteks atau sisi agama sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas agama akan menjadi arus yang utama dan para pemuka agama pun kerap kali menyudutkan hingga menyampaikan rasa kebencian atas kelompok LGBT tersebut. Sementara itu, karena negara ini adalah negara yang berketuhanan, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, maka negara pun juga tidak melindungi kelompok minoritas tersebut, dan malah membiarkan situasi itu hingga menjadi pemicu rasa ketakutan pada publik.
Dan tentunya pada akhirnya kelompok LGBT merupakan kelompok yang dikenal atau termasuk dalam kategori minoritas dan semakin memperoleh perlakuan yang berbeda. Para pelaku LGBT mempunyai orientasi seksual yang berbeda dengan kebanyakan orang lainnya. Hal tersebut yang menjadi pemicu bahwa LGBT tidak memiliki atau tidak diberi ruang di negara ini. Pelaku LGBT akan mendapatkan banyak kerugian yang disebabkan oleh sistem pemerintahan yang berlaku, budaya, serta lingkungan masyarakat Indonesia yang tidak siap akan kehadiran perilaku seksual yang menyimpang. Sehingga akibat dari hal itu, kelompok LGBT menjadi rentan atas ragam bentuk masalah sosial seperti diskriminasi, kekerasan, bullying, penolakan, dan lain sebagainya. Di Indonesia yang mayoritas beragama tentu melarang adanya perilaku menyimpang tersebut dengan paradigma yang dimilikinya masing-masing. Beragam paradigma di berbagai agama terhadap LGBT yang lahir di tengah masyarakat pun berusaha menyadarkan mereka atas tindak perilakunya. Agama dan moral telah banyak digunakan sebagai suatu pembenaran atas perlakuan yang bersifat diskriminatif pada kelompok LGBT. Adanya penyebaran terkait stigma LGBT yang sangat bertentangan dengan agama agaknya sulit untuk dihapuskan, mengingat ajaran yang sudah mengakar dan pembawa pesan stigma ini biasanya merupakan mereka yang memiliki pengaruh seperti sosok pemuka agama di wilayahnya. Jika kita melakukan peninjauan dari ragam sudut pandang terkait agama-agama yang terdapat di negara ini atau di dunia, maka sebagian agama-agama itu masih memperdebatkan perbuatan LGBT, bahkan menentang karena memang mereka yang memiliki keyakinan agama yang kuat dan sangat takut atas hal yang akan diperolehnya suatu saat nanti dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, agama juga menganggap bahwa LGBT ini membutuhkan pertolongan dari segala pihak untuk mengembalikan jati diri mereka, dengan tujuan agar laki-laki berpasangan dengan perempuan dan begitu pun sebaliknya. Dalam agama Katolik telah sangat keras melarang perilaku tersebut dengan ancaman yang tentunya mengerikan. Begitupun dengan agama lain yang juga memberikan contoh seperti kisah Nabi Lut, yang mana bangsa Nabi Lut diberi siksaan yang mengerikan sebagai ganjaran atau perbuatan yang menyimpang itu. Jika kita hidup di negara yang mayoritas masyarakat beragama dan menentang adanya LGBT, kita harus pandai menyesuaikan diri dengan ikut serta berupaya menyadarkan para kaum menyimpang. Akan tetapi tetap dengan cara yang baik seperti yang diajarkan oleh semua agama, yaitu mengasihi, yang mana kita harus tetap memanusiakan manusia dan tidak perlu menggunakan ujaran kebencian atau bahkan mendiskriminasi. Selain itu, kita juga bisa berpihak secara netral, tidak perlu menyadarkan mereka, akan tetapi tetap saling mengasihi, berteman, dan berkomunikasi pada umumnya. Maka seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan tindak diskriminasi ini adalah dengan melakukan usaha yang maksimal melalui pendekatan sosiologi agama dalam memberikan penerangan serta jawaban atas perilaku yang tidak seharusnya itu. Memberikan penerangan bagi kaum LGBT tetap harus dengan nilai yang diajarkan agama, yaitu mengasihi. Tidak perlu menegur atau mencaci maki dengan kebencian atau bahkan mendiskriminasi sampai merebut hak-hak yang memang sepatutnya diperoleh setiap manusia. Cukup hanya perlu dituntun dengan cara yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.